saya Candy Tri Agustin dari kelas 11-3. Di sini, saya akan menunjukkan bagaimana konsep vektor bisa membantu kita menganalisis perjalanan sehari-hari. Misalnya, dari rumah ke sekolah. Yuk kita mulai. Langkah pertama, yaitu buka Google Maps, ubah menjadi mode satelit seperti contoh di video. Lalu, kalian ketik lokasi sekolah kalian. Selanjutnya, kalian tekan rute, lalu akan muncul seperti video di atas. Kalau sudah kalian posisikan agar titik rumah sampai sekolah terlihat jadi satu. Kemudian kalian screenshot beserta waktu, jarak, dan milimeter beserta kilometernya. Dan ini hasil akhirnya setelah di-print di kertas A4. Siapkan kertas milimeter dan tempel di atas gambar Google Maps. Setelah itu, buat titik di setiap belokan sesuai rute yang kita ambil. Gunakan pensil terlebih dahulu, jika sudah pas, bisa ditebali dengan pulpen. Selanjutnya, tambahkan koordinat di tiap titik, dan buat garis koordinat kartesiusnya. Pada kertas milimeter ada 3 jenis kotak. Kotak kecil berwarna merah berukuran 1 mm x 1 mm. Kotak sedang berwarna hijau terdiri dari 4 kotak kecil, ukurannya 4 mm x 4 mm. Sedangkan kotak besar berwarna hitam terdiri dari 10 kotak kecil, ukurannya 10 mm x 10 mm atau 1 cm. Kotak-kotak inilah yang jadi acuan untuk menghitung titik di bidang kartesius. Contohnya titik A 0,8 titik, 1,5. Kok bisa? Begini caranya. 0,8 menunjukkan posisi pada sumbu X. Artinya dari titik pusat yaitu 0,0 kita bergeser ke kanan dan fokus pada titik A. Ternyata dia berada tepat di titik 0,8. Cara menghitungnya itu begini. Ini kan ada kotak sedang. Kotak sedang ini berisi 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Terus titik A ini kebetulan berada di kotak yang kedua, yaitu ini, kotak ini dan kotak ini. Tapi titiknya itu di sini, tepat sini nih loh. Jadi kita menghitungnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti di titik sedang yang ke-8, titik kecil yang ke-8. Jadi hasil yang kita dapat itu 0,8. Sedangkan yang ini 1,5 itu menunjukkan posisi pada sumbu Y. Artinya dari sini kita naik ke atas sampai bertemu titik A. Di sini kan tepat di 1,5 ini 5. Lakukan step seperti itu sampai dari titik awal hingga akhir. Selanjutnya yaitu menghitung tiap titik vektor dari vektor A ke B, B ke C, C ke D, dan seterusnya. Caranya itu begini, kalian tulis dulu vektor A itu berapa, 1,9 D, 1,4. Ini vektor A saya, kemudian yang B juga ditulis ya. Yang B itu 3,1,4. Nah, kalau sudah begini kalian sendirikan yang bagian komponen X itu berapa, komponen Y itu berapa. Komponen X ini dari A sama B nya ya, jadikan 1. Tapi yang ditulis dulu itu yang dari komponen X nya B. Ini kan 3,1 dikurangi ya sama komponen X A yaitu 1,9. Hasilnya yaitu 1,2. Selanjutnya yang Y, sumbu Y dari B itu 1,4 dikurangi sama 1,4. Ini ya, hasilnya 0. Lalu di bawahnya ini kalian jadikan 1. Hasil dari komponen ABX yaitu 1,2. Hasil dari komponen ABY yaitu
0. Udah begini caranya. Lakukan step yang sama hingga vektor yang terakhir. Langkah selanjutnya yaitu menghitung panjang vektor dari A ke B, B ke C, dan seterusnya. Rumusnya yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Hasil dari ABX saya yaitu 1,2, sedangkan ABY-nya 0. Berarti akar 1/2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. 1,2 kuadrat yaitu hasilnya 1,44. 0 kuadrat tetap ya 0. Berarti akar 1,44 ditambah 0 yaitu 1,44. Ini kalian sederhanakan ya. Kalau disederhanakan hasilnya jadi 1,2. Kalau bisa tiap hasilnya kalian sederhanakan semua. Lakukan cara yang sama untuk menghitung setiap panjang vektor. Langkah selanjutnya yaitu mengerjakan jarak tempuh. Untuk mengerjakannya, tulis dulu panjang vektornya tadi, vektor AB hingga FG. Ini untuk rumusnya. Ada dua macam jarak tempuh yang harus kita kerjakan, yaitu dalam km dan dalam milimeter. Pertama-tama kalian tulis dulu panjang vektornya berapa. 15,1. Satu kotaknya sama dengan 2 km. Terus yang ini satu kotaknya sama dengan 1 mil. Ini sesuai dengan itu ya yang di Google Maps, nanti saya cantumkan. Terus ini ya rumusnya, panjang vektor dibagi satuan kotak dikali jarak sebenarnya. Jadi kalian tinggal ngisi 15,1 dibagi 1 ini ya, dikali jaraknya 2, yaitu totalnya 30,2 km. Sekarang yang dalam mil, bagian tulis panjang vektornya. Panjang vektor dibagi satuan dikali jarak sebenarnya itu 15,1 mil. Langkah selanjutnya yaitu mengerjakan perpindahan dari titik awal hingga titik akhir. Rumusnya yaitu X dari titik akhir dikurangi X dari titik awal, kemudian Y dari titik akhir dikurangi Y dari titik awal. Kita tulis dulu. Kita hitung hasilnya yaitu 11. Setelah itu, hasil dari perpindahan dari titik awal hingga akhir kita masukkan untuk mengerjakan besar perpindahan menggunakan rumus Pitagoras. Kita pindah menjadi rumus Pitagoras dan dikuadratkan ya. 11,4 ditambah 5,7 kuadrat. Kita hitung hasilnya. Hasilnya yaitu 129,96 ditambah 32,49. Hasil akhirnya yaitu 162,45. Ini kita sederhanakan ya. Kalau disederhanakan hasilnya itu 12,75. Untuk mengerjakan arah vektor, kalian harus menggunakan aplikasi Desmos. Untuk caranya kalian bisa ikuti seperti di video ya. Ini hasilnya. Kalau sudah, kalian tinggal salin di kertas ya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa cek juga konten ringkasan proyek ini di Instagram atau TikTok saya ya. Linknya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di thread berikutnya.